Oke, hai semuanya, datang lagi di podcast Gading Asuransi. Nah, sekarang kita udah kedatangan narasumber yang benar-benar spesial banget. Cici ini tuh keren banget karena bisa berperan jadi produser dan team builder sekaligus. Mari kita sambut Ci Susilawati. Hai semuanya. Cici di IG kan namanya Susi Boti ya, Ci? Namanya Cici. Oke. Jadi kalau aku main IG sebenarnya udah lama ya. Dari IG itu Instagram itu udah muncul karena saya kan dulu makeup artist juga. Jadi sebenarnya Susi Boti. Boti itu sebenarnya nama kecil saya. Jadi kan nama aku kan Susilawati, nama rumah Wati dah. Jadi sekeluarga itu dipanggil belakangnya Bo semua. Jadi kayak Kokoko, Eng jadi Boeng. Ciciku Lili jadi Boling, adekku Yuli Boyul, yang kecil Yayan jadi Boyan. Nah, aku kan Wati jadi Boti gitu. Jadi kalau teman-teman sekolah itu semua udah pada tahu gue itu karena Wahyu Susus kayak suster, jadi panggilnya bot ya, tetap aja jelek juga sih. Jadi di situ sebenarnya Susi Boti. Kalau teman-teman zaman dulu udah mereka taunya aku tuh Boti gitu. Jadi Bo itu mungkin marga kali ya, Ci? Bukan juga, nggak tahu kenapa itu. Cuma dipanggil Bo aja. Iya, dipanggil Boti gitu kan, Boeng, Boyen, Boyul, nggak tahu deh, itu dari kecil kan soalnya kan. nama kesayangan waktu kecil. Oke. Gitu. Makanya namanya kok Susi Boti. Jadi aku pikir kan Unik ya. unik karena pasti Boti itu singkatan atau panggilan atau apa, jarang kan dipakai buat nama ya. Kita main dulu ya, Ci. Boleh. Ice breaking biar cair, biar lemes. Nah, jadi di sini ada 5 target. Oke. Impossible. Nah, Cici jawab dengan cepat, jadi refleks gitu. Oke. 10 detik. Oke. Untuk setiap pertanyaannya. Oke, siap ya, Ci? Oke. Kalau target 1 miliar harus dicapai dalam 1 hari. 1 miliar 1 hari. Strategi apa yang bakal Cici lakukan? Bakalan iklan berlebihan sih. Iklan. Cuman beriklan aja. Iklan ngomong sana sini. Ya sehari itu nggak tahu itu. Pokoknya iklannya sama doa deh yang kenceng. Benar mukjizat. Oke. Berarti the power of iklan branding itu real ya, Ci? Real sama doa. Kalau aku doa. Doa. Terus pertanyaan kedua, kalau harus rekrut 100 orang dalam 1 minggu, nah Cici mau cari di mana tuh orangnya? Gimana caranya, Cici? Kayak gitu paling bikin seminar kali ya. Seminar. Biasanya undang-undang seminar, nggak tahu juga sih, belum pernah coba ya dalam seminggu 100, ya paling seminar maybe. Oke. Kalau tim Cici nih dari sekian banyak orang, tiba-tiba off, mereka cuti kayak kemana, pokoknya hilang gitu ya. Tapi Cici harus tetap capai target. Gimana? Jualan sendiri. Nah, kalau Cici harus closing orang yang benar-benar super keras kepala banget nih, jurus pamungkas apa yang Cici pakai biar dia mau beli gitu? Kalau ketemu orang yang keras kepala banget, biasanya aku diemin dulu. Biarkan dia berpikir. Aku nggak pernah maksain orang. Karena kalau orang yang keras kita ya terlalu maksa akan mental. Betul. Aja. Next. Nah, kalau Cici harus bangun tim lagi dari nol dalam sehari, 3 orang nama siapa yang Cici pikir dalam otak Cici? Boleh spill nama apa gimana nih? Boleh spill nama. Boleh spill nama. Boleh spill nama. Boleh. Oh, ya sudah pasti sih Sally. Ya, Sally sudah pasti. Jessie. Oke. Satu lagi kalau aku lihat siapa ya? Sally, Jessie, Empok juga bisa, atau Yanto ya. Oh, oke. Atau Yanto itu. Oke, lebih ke gini sih, kan 3 orang nih ya. Apa kira-kira yang menurut Cici mereka bertiga tuh punya valuable yang mungkin nggak ada di orang lain? Yang Cici cari lah yang bagus gitu. Oke, aku pengennya sih orang yang aktif ya. Maksudnya secara activity dia konsisten gitu kan. Terus dia mempunyai komitmen yang cukup tinggi gitu kan. Terus ya baik lagi komitmen, kalau buat aku komitmen konsisten sama orangnya ya nekat aja sih. Emang mau kerja keras. Emang mau kerja. Komitmen, konsisten, nekat. mau kerja. Nekatnya ya hajar terus. Iya. Karena aku begitu orangnya. Iya. Kita langsung masuk ke pertanyaan aja, Cici ya. Nah, Cici ini kalau buat kita nih, kalau kita yang lihat tuh Cici tuh double kill banget. Karena jarang ada orang yang benar-benar bisa konsisten dalam satu waktu yang sama untuk jualannya kenceng, tapi bangun timnya juga bagus gitu. Ada tipsnya nggak, Ci? Kok bisa gitu? Oke, jadi gini ya Jul, pahami dulu kalau aku kan backgroundnya kan bener-bener dari nol ya. Nah,
saya kan 4 tahun di insurance di Manulife, which is dari nol gitu ya. Nah, waktu itu yang terpikirkan adalah kalau produser sama builder, intinya kalau pertamanya awalnya untuk menjadi seorang builder, satu nih, kalau dibalikin dulu. Kalau menjadi seorang builder kan berarti ngelit. Oke, betul ya. Ngelit orang-orang. Nah, aku sih balikin dulu. Gimana caranya kita bisa ngelit tim kita, tapi kalau kita nggak ngerti apa-apa. Oke, itu satu. Nah, jadi aku berawal dari produser. Pasti produser dulu. Karena apa? Produser itu kan berarti kita sudah ada jam terbang gimana caranya handle klien, ya kan? Terus dengan caranya kita bener handle klien, produser kitanya bagus, otomatis kan aku banyak jualan, betul ya? Nah, ketika aku banyak jualan, berarti kan aku ibaratnya jam terbang udah lumayan deh. Aku ngerti produk, yang pasti itu. Aku ngerti produk, aku ngerti bagaimana handling objection-nya gitu kan. Terus bagaimana sih ketemu dengan klien itu kan macam-macam ya klien ya, berbeda-beda ya. Nah, itu kan aku belajar. Jadi aku berproses semua dari produser dulu awalnya. Oke. Nah, setelah dari produser itu baru karena di bisnis kita itu kan kita juga secara produser kita juga mau bangun bisnis ya. Betul ya? Betul. Nah, untuk menjadi produser itu kan target pribadi. Tapi gimana nih caranya aku supaya juga bisa menjalankan bisnisnya. Which is bisnisnya di industri kita kan adalah kita harus bangun tim. Betul ya? Nah, jadi kalau misalkan kita bangun tim otomatis oke, sampai produser sekian berarti kita bisa ngerekrut 2 orang. Contoh nih, kita baru bisa dipromot menjadi manajer. Ibaratnya seperti itu ya kalau di company ya. Nah, di situ aku belajar untuk how deal with people yang nggak kita gaji. Nah, itu seni itu sebenarnya. Nah, disitulah aku belajar selama 2 tahun pertama ini memang aku udah punya target balik lagi. Jadi kalau aku nih orangnya kan balik ya nekat ya. Aku tuh pasti punya impian, punya goals dan itu aku bener-bener tancepin di otak. Oke, goals aku tuh tahun ini seperti ini dan ini. Misalkan itu yang aku mau capai. Nah, jadi secara produser aku juga targetkan diriku minimal MDRT. Oke, dari pertama, kedua ya gitu ya. Minimal itu. Kenapa? Karena kalau MDRT itu kan kita jualan pribadi, betul ya? Otomatis secara income lumayan. Oke. Baru dari income itu kan bensin aku bensin aku untuk apa? Untuk nge-build tim aku. Karena gimana caranya kita mau bangun orang-orang yang nggak digaji, belum tentu tim kita itu langsung jualan. Nah, gimana caranya nih supaya mereka konsisten, aktif gitu kan? Otomatis ya kita harus bikin kontes-kontes juga. Nah, itu cara aku gitu loh. Jadi aku dari produser dulu. Minimal karena aku perjalanan, aku udah punya target gitu. Minimal 3 tahun deh aku MDRT terus-terusan supaya aku punya bensin nih yang aku pakai untuk building tim. Nggak murah soalnya building tim itu. Seperti itu loh Tips Cici nih ya, karena kan di saat orang join nih, baru join kan ya, belum tentu mereka tuh hatinya emang mau udah siap untuk menjalani bisnis ini gitu ya. Gimana tips dari Cici untuk mengaktifkan orang itu? Biasanya gini, biasa aku kalau untuk rekrut ya, aku biasanya nggak langsung untuk gimana ya, cara ngaktifinnya salah satu gini, ketika aku merekrut, aku akan coaching. Jadi metode aku jalanin adalah aku coaching dulu one on one. Biasanya aku akan bertanya dulu, oke, kamu kenapa sih mau join? Oke, boleh nggak ceritakan gitu kan, 5-10 tahun lagi kamu mau ngapain? Ada nggak goals-nya? Gitu. Biasa lebih ke sana, biar aku tahu hot buttons-nya dia, why-nya dia, dan aku suruh calon rekrutan tuh aku suruh tulis gitu loh. Coba deh kamu tulisin PR, aku bilang kamu mau apa? Biasanya aku tanya balik. Nah dari situ ini yang aku pakai untuk misalkan ketika tim lagi slow lagi apa, nah aku biasanya aku ingatkan kembali mereka. Dulu ingat loh kamu pernah bilang pengen ini, yuk. Coba deh usahakan gitu. Itu salah satunya. Jadi aku lebih ke pakai metode coaching juga ya. Dan kalau misalkan kita ngomongin duit, jujur ya di bisnis ini duit nggak cepet. Untuk sebagian orang yang mungkin misalkan kayak aku kan tipe sales gitu ya, tipe produser, mungkin sebagian orang bisa cepet. Tapi banyak juga yang lama kan. Karena kan tiap orang kan berbeda-beda ya. Nah, gimana caranya supaya mereka bertahan gitu kan? Jadi aku selalu bilang sama calon rekrutan, aku bilang di sini
bisnis yang adu rajin tuh betul aku bilang, tapi jangan tujuan itu duit. Aku selalu bilang jangan tujuan duit, karena kalau kita mencari tujuan di duit, aduh itu ya kalau udah nggak capek itu cepet banget, yang namanya bye-bye itu cepet banget gitu yo. Jadi aku tuh mencoba untuk memberikan mereka insight bahwa pekerjaan kita ini satu, semua itu orang butuh proses. Ya betul ya, semua itu akan berproses ya, ada yang cepat ada yang lamban gitu. Nah tapi kalau di sini pekerjaannya adalah kita itu memberikan pelayanan, which is harus pakai hati, aku bilang gitu. Harus ada passionnya. Kalau nggak ada, mohon maaf, aku bilang kalau kamu hanya ngejar duit, aduh saya takut kamu kecewa. Jadi aku selalu menekankan tujuannya dulu, why-nya dulu. Sambil aku cerita, kenapa? Why aku juga, kenapa sih aku jalanin ini? Gitu. Why aku cerita, jangka panjangnya adalah aku punya 2 anak, ya. Aku memang anakku sudah besar, Yul. Nggak ngurusin lagi. Ibaratnya aku punya lebih banyak waktu gitu ya. Tapi kalau buat aku juga join ini, bukan awalnya duit. Enggak. Karena buat aku, duit komisi kesekian. Tapi di sini aku berasa aku diperkaya. Diperkaya dalam arti aku belum bilang sama calon rekrutan, ya, wanita itu penting untuk upgrade value, betul ya? Iya betul. Upgrade diri ya. Nah, sekarang kamu mau cari di mana? Di mana yang kita belajar tuh bisa gratis. Contoh, belajar hukum pajak, belajar warisan, aku bilang, belajar pengembangan diri, ya, belajar public speaking, aku bilang gitu. Itu semua ada di tim. Jadi aku bilang di sini kita ini menteri keuangan, wanita itu di keluarga. Nah gimana caranya kita belajar untuk financial planning yang bagus nih? Yang gratis belajarnya di mana? Jadilah agen asuransi salah satunya. Karena kita di sini kan belajar loh, gimana ya kita melindungi keluarga kita. Jadi aku selalu bilang sama calon rekrutan aku, nomor 1 adalah ya aku korek dari mereka gitu ya. Aku selalu bilang di sini kamu belajar. Itu dulu deh. Cari pengalaman, belajar dulu. Nanti kamu bisa menceritakan ke saudara-saudara kamu, penting loh ternyata asuransi ini. Seperti itu sih, Yo. Oke. Terus kalau aku lihat nih, mungkin buat yang belum tahu juga ya, Ci ya. Cici kan backgroundnya sales banget nih ya. Sales garis keras nih ya. Sales ada dalam darah Cici nih. Bahkan sebelum Cici tuh join insurance sebenarnya. Karena Cici suka jualan gitu ya. Cici juga datang kan dari background keluarga pebisnis kan. Suami Cici juga punya usaha gitu ya. Sebenarnya tuh kalau orang emang udah jago sales nih, sebenarnya Cici bakal hidup di mana aja sih? Nggak cuma di insurance doang. Betul. Jadi banyak banget sebenarnya hal yang Cici tuh bisa coba gitu. Tapi kenapa akhirnya Cici memilihnya tuh di insurance, nggak di yang lain gitu? Oke. Jadi aku cerita sedikit ya. Jadi background aku boleh dibilang dari aku SMA udah jualan. Ya. Segala macem ya, kartu izin pacaran aku ikut banget tuh lagi zaman SMA ya. Terus aku jualan boneka waktu kuliah gitu ya. Terus sampai memang you name it lah, aku udah, apalagi zaman COVID gitu ya, ibaratnya palu gada, lu mau apa gua ada deh ya, sampai mau villa di Bali, villa di Australia, sampai kayak gitu. Semua aku pun pernah menjadi agent properti juga pernah ya. Jadi aku jualan perhiasan 10 tahun ya, aku bisnis diamond gitu kan. Terus aku juga jualan aluminium lah, segala macam wine lah, apa pokoknya segala macam, bikin kue, iya pokoknya semua aku jalankan. Nah memang sales garis keras ya, jadi gini, ibaratnya apa yang keluar dari mulutku biasanya langsung laku, ibaratnya gitu ya, Yol ya, karena orang percaya. Itu satu ya. Jadi buat aku pribadi nama itu penting, oke? Gimana kita menjadi orang yang bisa dipercaya, ya. Itu satu. Nah, sampai semua klienku, teman-temanku itu ibaratnya kalau mau apapun mereka nanya aku. Sus, kalau lu kenal dokter ini nggak? Oke, cariin. Sus, lu ada kenalan nggak untuk yang buka asrama di Singapura? Ada. Sus, pokoknya rata-rata gitu. Teman gua mau apa di kontak gua? Sus ini, sus sih. Saking kalau menurut aku, kita ini hidup harus punya network. Oke. Jadi aku ini memang sales garis keras ibaratnya gitu ya. Jadi sebenarnya bukan karena, kalau dulu kan gampang ya jualan barang. Contoh deh, aku jual perhiasan diamond. Ini kenapa harganya mahal? Karena karatnya gede, ya kan, clarity-nya berapa gitu-gitu. Ada fisiknya. Kalau Juli tanya, Ci kenapa ya Dana bisa insurance gitu kan? Aku pun juga bingung gitu. Kenapa aku bisa insurance? Karena sebenarnya
aduh yang deketin udah banyak dari dulu gitu kan. Iya. Tapi akhirnya kenapa gitu kan? Balik lagi, ini panggilan ya. Jadi semua aku lewatin ya, proses kehidupan, bisnis itu kan up and down itu bener banget. Jadi aku ngalamin kok bisnisku sempat ambruk juga, berganti-ganti ambruk gitu kan. Ibaratnya balik lagi ya, bisnis kita perlu modal. Oke, sampai kapan modalku kuat, ibaratnya gitu kan ya. Modal dalam arti duit ya. Maksudnya kalau kita mau memperbesar usaha terus harus injek gitu, dan sempat pernah ketipu lah apa dan lain-lain. Nah, tapi balik lagi setelah aku udah ngalamin semua, apalagi pas waktu COVID itu titik terendahku sih, jujur dari segi bisnis konvensional, disitulah titikku yang wah gila ya, ternyata kita puluhan tahun aja masih bisa ambruk gitu. Oke. Nah, setelah itu ya, tapi aku orangnya tuh yang positif ya. Aku nggak mau berkeluh kesah, tapi ya udah, aku bisa, benar kamu bilang, Cici jualan apa aja bisa, betul. Tutup satu, aku bisa jualan macam-macam. Dan kerennya itu semua nggak pakai modal. Iya. Ya. Jadi aku reseller, ibaratnya kayak gitu ya. Memang duniaku dari dulu gitu. Pokoknya gue bisnis bagaimana caranya gue nggak perlu modal yang gede-gede. Ini aku pribadi ya, maksudnya ya, bukan bisnis suami. Nah, itu aku. Jadi salah satunya itu ketika kita mau membuat suatu bisnis reseller ya, balik lagi, kita nggak, kalau jalanin sendiri susah, betul ya? Satu barang susah. Lu kalau mau laku lebih banyak, ya lu otomatis harus ada barang lebih banyak. Contoh kayak waktu kita jualan makanan nih waktu zaman pandemi yo, gue cuma bisa bikin kue, pai susu sama bolu. Tapi gue bisa jualan macam-macam. Ada nasi bakar, ada piyama, ada apa. Nah, itu semua kan dari reseller. Betul ya? Nah, sebenarnya sama Yul di bisnis ini setelah aku lihat gitu ya. Dan akhirnya nggak susah buat aku untuk menemukan suatu sistem ngejalaninnya di bisnis ini karena semuanya sama sebenarnya. Nah, kenapa asuransi? Aku juga jujur kalau ditanya, aku juga bingung sih. Ternyata ini jawaban doa. Ya, setelah aku melewati semua, hidupku udah mulai tenang ya. Dulu aku punya hutang, akhirnya sudah terbayarkan gitu ya. Di sini aku memang berdoa, saya minta Tuhan tolong kasih saya pekerjaan, saya bilang, supaya saya bisa sharing. Aku tuh demen sharing, demen memotivasi orang gitu. Maksudnya dengan ayo deh, lu jangan kayak gue nih ngalamin kayak gini gitu loh. Lu harus persiapan kayak gini. Nah, itu tuh memang aku minta. Tapi yang dibisikinnya asuransi. Itu asal mulanya. Kenapa nggak bisnis lain? Ya karena aku berasa bisnis lain itu aku butuh modal, dan modalku udah nggak sekuat dulu. Nah, gitu aja. Dan sekarang aku gimana caranya supaya bisa mendapat income yang bagus tanpa modalnya harus kayak dulu gitu aja. Yang butuh ber-MM gitu ibaratnya gitu. Kayak gitu sih yo. Dan ternyata Tuhan begitu baik ya. Kalau ditanya, semua ini bukan karena aku hebat, enggak. Ini udah dari yang di atas. Karena aku percaya di sini aku cuman inget 3. Bermimpi, berdoa, bekerja. Udah, itu aja resepnya. Harus berani mimpi dulu. Harus berani mimpi, harus punya goals. Berdoa baru Betul, bekerja. berdoa. Betul. Mukjizat banyak banget terjadi. Apalagi kita mau bekerja ya Yul, di sini kan harus 100% ya, aku bilang. Gak bisa kamu setengah-setengah gitu Yul. Aku dari awal berkomitmen, ketika aku orang yang komitmennya tinggi ya. Makanya saya bisa kelarin Ironman salah satunya juga kan. Jadi ketika aku udah komitmen, ya sudah, aku akan jalani pol-polan. Kenapa nggak dari dulu? Karena memang aku belum yakin, gitu aja sih. Belum waktunya, ibaratnya gitu. Berarti Cici juga salah satu orang yang percaya semua polis yang boleh Cici closing itu ya Tuhan kasih. Iya, banget. Aku mencapai MDRT berturut-turut itu juga kalau ditanya bagaimana caranya, aku juga bingung sih. Ya kayaknya di saat memang aku percaya energi ya Yul. Jadi kenapa kita ini tuh harus berkumpul sama orang-orang yang hebat ya, harus orang yang sukses ya. Kan di sini banyak sekali di bisnis kita ini. Nah, bergurulah, bertanyalah, ambil energinya. Kok dia bisa, kenapa gua nggak bisa gitu loh. Jadi aku tuh yang udah aku ucap, Tuhan aku mau MDRT. Apa nih? Nah kadang-kadang kan kita itu cuma doa, Tuhan berilah rezeki gitu kan ya. Boleh loh, doa itu boleh spesifik. Mau apa gitu. Aminin, percaya gitu. Tapi ya kerja.
Jangan cuma doa doang. Kalau cuma doa doang, terus nggak kerja, ya itu gimana ya? Kalau aku nggak, aku tetap ingat berdoa, bekerja, bermimpi, berdoa dan bekerja. Itu harus punya goals. Jangan takut nulis goals, nggak dosa kan? Gitu. Iya, Betul bener. kan? Masa nulis goals kita dosa? Enggak. Nulis aja, nggak ada salahnya. Iya, benar-benar. Kalau nggak berani mimpi, nggak bakal nyampe juga ya, Ci? Iya, apalagi Najwa Shihab juga bilang kan, kalau mimpi lu nggak bikin lu takut, berarti mimpi lu kekecilan. Iya, benar. Jadi bermimpilah gede, dream big. Cause kalau aku selalu punya slogan, anything is possible, just never give up. Itu, ya. Kamu bayangkan, aku kan kecil, kita sama tinggi badan, ya kan? Gimana Bogel-bogel caranya gitu ya, maksud aku Cici. bisa nyelesain contoh Iron Man, which is gak gampang loh ya. Iya, ada berenang segala macam. Berenang, lari, sepeda, ya kan? Kalau bukan kita mindset kita harus ya positif gitu kan, ya. Memang aku goalsnya di sana, sama ya. Dalam menjalani teman-teman mau bisnis apapun gitu ya. Kalau teman-teman memang sudah punya mimpi, punya goals, yuk fokus, oke? Jangan overthinking juga gitu loh. Udah jalanin, percaya gitu. Karena kita kan niatnya baik ya. Kalau aku gitu, aku selalu bilang, kadang-kadang ketika misalkan nih ada close, ya nggak jadi closing apapun, aku cuma bilang, Tuhan kalau memang ini bukan yang terbaik buat aku percaya kok Tuhan akan melakukan segalanya untuk supaya ini cancel. Tapi kalau memang ini buat aku, Tuhan juga akan melakukan segalanya, akan kembali kepadaku. Udah, gitu aja ya, sesimpel itu. Cici jalanin bisnis asuransi ini, di bisnis asuransi ini, Cici punya tujuan akhir gak dari bisnis itu? Tujuan akhir aku adalah supaya aku dapat passive income sih. Passive income. Klise ya kayaknya. Sebenarnya tujuan akhir aku adalah ya itu, aku pengen kalau ditanya, aku pengen nggak dibilang mau pensiun enggak sih. Sebisa mungkin sampai aku nutup mata aku pengen, karena aku orang yang sangat aktif. Ya, aku kalau di rumah aku bingung sih kalau cuman nggak ngapa-ngapain, do nothing gitu ya. Tapi buat aku tujuan akhir dari bisnis ini adalah apa sih sebenarnya esensinya? Ya balik lagi. Kalau aku memang ujung-ujungnya nih ketika aku tua gitu kan, aku masih punya income, itu salah satunya. Supaya apa? Aku nggak mau nyusahin anakku. Yo. Saya punya anak laki 2 ya, which is mereka akan bentuk keluarga tersendiri, betul ya? Aku nggak mau ngecokin. Ya, jadi gimana caranya supaya mantu gue nggak sebel, ya kan? Jangan nanti setiap datang, malu tuh datang minta duit dulu gitu kan? Aku nggak mau kayak gitu. Malah aku pengennya kalau makin aku tua nanti, ayo temenin mama, cucu udah nggak perlu gue ituin. Oke, hari tahun baru mama ajak semua ke mana, Finland misalkan gitu ya. Mami yang bayar dia. Maka itu di timku aku selalu bilang tim mama bayar. Jadi pernah dengar tuh. Jadi aku pengen ya kalau dibilang tujuan akhir, pokoknya aku pengen ya sudah, ibaratnya sampai akhir nanti hidupku aku pengen satu ya berdampak. Aku nggak mau nyusahin orang deh, apalagi keluarga. Udah itu doang kok. Seklise itu aku nggak tahu sih, tapi itu tujuan aku. Aku nggak mau nyusahin keluarga bagi anak-anakku. Sebisa mungkin aku pengen menjadi orang yang sampai tua gitu ya. Aku punya income gitu. Aku nggak mau nyusahin dah orangnya beneran. Gue mau punya utang, mau punya apa, nggak pernah saya begini sama orang, nggak pernah. Nggak pernah aku. Ya, sambil klise tapi itu real sih ya, Ci. Iya, maksudnya. Karena kalau dibilang usaha kan, ya semua orang yang punya usaha pasti tujuan akhirnya passive income kan. betul. Kayak orang zaman dulu kan mindsetnya kalau pengusaha ya pasti kan gue pengen beli ruko atau pengen di tempat usaha. Biar apa ya, minimal kalau gue nggak usaha di sana ya gue bisa sewain lah, passive income pasti kan gitu ya. Tapi kan untuk bisa punya ruko atau tempat usaha kan juga modalnya besar. Betul. Apakah modal besar nggak usah kerja keras ya? Enggak, kerjanya juga keras-kerasan. Modalnya juga besar-besaran gitu. Cici kan produser aktif juga dan team builder juga. Gimana cara Cici bagi waktu? Oke. Kalau dibilang bagi waktu jadi gini. Kita waktu 12 bulan, betul ya? Ya. Nah, jadi biasanya aku itu untuk bulan-bulan pertama gitu ya, triwulan pertama gitu, aku untuk rekrut dulu. Pokoknya ya kerja keras dia, tapi biasanya awal bulan itu agak slow. Januari. Awal tahun itu agak slow karena mungkin hawa-hawa liburan Desember tuh masih khas gitu ya. Jadi kudu digas. Nah, jadi biasanya aku tuh kalau misalkan awal tahun itu kan orang masih keadaannya masih slow ya. Jadi rekrut. Lebih kayak sering rekrut dulu deh. Nah, tapi mulai bulan Februari, Maret gitu,
pernah waktu tahun kedua aku di bisnis ini, aku udah bilang tahun kedua aku pengen MDRT di Q1 karena waktu itu aku lagi naik jabatan gitu ya, aku harus butuh tim. Kalau enggak penjualan pribadi kan juga belum tentu ya akan terus-terusan bagus gitu kan. Aku sadar itu, makanya waktu di tahun kedua aku udah punya target nih. Oke, aku MDRT di kuartal pertama. Sisanya aku akan bangun tim. Jadi aku sudah terbiasa untuk yaitu balik lagi ya. Semua orang kan punya goals, punya mimpi. Oke. Nah di tahun ketiga itu aku juga udah mulai mikir nih, nggak bisa nih. Aku kayaknya MDRT aku harus di September minimal. Ya aku kejar dulu nih target pribadi ya. Balik lagi butuh bensin. Oke. Kalau dibilang bagi waktu seminggu misalkan, aku tuh sempetin seminggu ada 7 hari, betul ya? 2 hari waktu untuk ke kantor untuk ngurus tim. Oke. Jadi aku seminggu biasanya 3 hari. 3 hari kalau misalkan udah 2 hari udah ke kantor, terus hari ketiga biasanya aku bikin lagi tuh, misalkan kalau aku dari Jakarta Barat di Puri, jadi aku bilang aku lagi di sini. Kalau yang mau ketemu, hayo buat tim. 4 hari aku tiap hari. Kalau ditanya Ci prospeknya kapan, tiap hari. Saya nggak ada kata hari ini aku rebah-rebah, enggak. Jadi ya terus aja. Tiap hari ya kerjanya itu aja. Ketemu orang, yang penting ketemu Yul. Jadi ketemu orang itu nggak harus jualan sih. Biarkan kenal dulu, masukin dikit-dikit dulu, ngobrol kayak gitu. Jadi aku biasa sudah punya pakem minimal target pribadi. Makin kesini, ya aku memang pasang target minimal MDRT buat diriku sendiri. Karena aku pengen pinter, belajar terus kan. Itu satu. Nah biasanya aku nggak mau sampai akhir tahun sih. Jadi sebisa mungkin target pribadi secepatnya kelar, baru aku konsen deh ke tim. Seperti itu. Ya jadi tanggung jawab ke diri sendiri dulu lah ya. Habis itu baru bantu tim untuk capai yang sama gitu istilahnya ya. Ya beriringan sih. Kalau tim lagi lemes, kita harus digenjot. Leader harus kerja keras. Ya. Betul. Karena kita nggak bisa ngarepin juga kan tim kan, gitu. Ya pengen sih tim semuanya aktif, tapi kan balik lagi kita sebagai leader ya lead by example kalau aku. Jadi aku harus kasih contoh juga ke timku. Bahwa aku nggak ngarepin dari mereka semua jualan, toh aku juga jualan loh, aku bisa loh capai ini, jadi aku begitu yuk. Jadi aku kasih contoh, semua trip di bisnisku ini semua aku dapet. Iya memang, ya kan? Sering lihat Cici soalnya, di mana-mana ada kayaknya. Jadi itu aku kasih contoh, buat apa? Aku kasih contoh ke timku, ayo loh, bisa loh, capai di sini. Ya, kayak gitu sih yuk. Jadi kita mau nggak mau tetap harus memberi lead by example. Timku lebih banyak teman-teman ya, ya kan, temanku itu yang menjadi manajer kan tim yang teman masih kecil. Nah itu yang tadinya semua kan nolak, nggak ada. Nah itu baru mau bilang soal penolakan ya. Banyak lah. Makanya Cici kan the well package banget gitu ya. Entah dari kalau aku lihat nih dari sisi misalkan aku nasabah nih, aku buyer nih misalkan, aku ngeliat Cici itu udah percayalah, masa iya nggak percaya, udah well package gitu kan, maksudnya profesional agent banget. Kalau dari tim, ya sama sih. Dia akan melihat, oh iya berarti Cici sukses lah gitu di bisnis insurance gitu. Tapi selevel Cici juga masih ya ditolak orang. Waktu awal-awal gini, percayalah, Yul. Teman-teman baik itu akan melihat kita dulu. Betul ya? Ya. Keluarga kandung ya, even keluarga kandungku aja beli polis sama aku udah ada yang 1 tahun baru beli setelah aku menjadi posisi manajer dan lain-lain. Teman-teman itu juga melihat lu serius gak sih di bisnis ini, gitu. Mereka itu sebenarnya balik lagi ya teman-teman ya, branding aja dulu, oke? Branding dulu. Biarkan sebenarnya teman-teman kita itu ngintip kok tiap hari. Dia tuh mau lihat kok kita ini ngapain tiap hari. Lu bener gak sih, serius gak sih di bisnis ini, gitu ya? Tunjukkan bahwa memang gue bisa berhasil nih. Tunjukkan lu serius di bisnis ini. Oke, nah ini yang aku tunjukkan ke teman-teman baikku. Awalnya mereka nolak. Ada satu temanku juga, gue ngomongin asuransi gila terbalik Yul, gue yang diocehin. Jadi ya sudah, kalau kayak gitu gimana ya? Aku diem aja, ya. Udah aku diemin aja. Next, cari lagi yang lain gitu. Sampai akhirnya dia datang sendiri kok. Karena dia melihat, gila ya Sus, gue ngeliat lu bisa capai ini. Ya puji Tuhan sih, gitu ya. Dan akhirnya dengan pencapaian seperti ini kita lebih gampang. Bukan berarti nggak ada penolakan ya Yul. Banyak yang nolak. Apalagi kan ibu-ibu ini kan mindsetnya tuh udah, aduh gue nggak bisa Sus kayak lu.
Ya siapa suruh lu jadi kayak gue? Aku bilang gitu. Ini kan pilihan. Ya. Oke kan? Balik lagi di pilihan. Lu mau sukses, lu mau kerja ya lu kayak gue lah. Ibaratnya kan tenaga lu lebih maksudnya lu serius, lu fokus. Tapi kalau lu yang cuman ya udah sus, gue coba-coba aja. Ya masa gue bilang nggak boleh? Silakan, aku bilang join, belajar dulu. Nanti dengan sendirinya kalau lu udah tertarik ya, lu happy, lu senang, lu dapat ilmu baru, lu berasa lu berubah, akan dengan sendirinya. Itu yang terjadi di timku. Ya ibu-ibu ini. Ternyata iya ya sus, ternyata gue di sini belajar ini ya gue happy. Ya sudah jalani. Jangan dibawa stres. Tapi adakah yang gugur? Ada. Adakah yang nolak? Ya ada juga. Ya kalau dia nolak ya sudah, cari lagi. Next. Iya benar-benar. Gak usah dipusingin. Daily life ya Ci. Oke. Cici ada nggak kebiasaan yang Cici biasa lakukan? Mungkin iya. setiap harinya Rutin olahraga. untuk menjaga Cici biar nggak down gitu. Ada dong. Dengan me time olahraga itu Gini, atau aku tuh kan orang olahraga dari dulu ya. Jadi kalau aku ditanya daily life, daily aku sudah pasti udah dari dulu. Dari dulu. Ya sekarang aja ya. Ya pasti aku pagi itu aku doa dulu lah ya, buka dengan doa bersyukur. Kalau sekarang malah lebih lengkap lagi karena aku baca renungan Alkitab, aku saat teduh, aku dengar lagu gereja. Nah itulah aku me time aku sama yang di atas. Habis itu aku olahraga. Itu nggak akan bisa hilang. gym? Nggak jalan. Kalau dulu kan lari sepeda gila-gilaan kan. Iya. Dan sekarang, pokoknya pagi itu aku aktivitas aku harus keringetan, harus jemur matahari. Aku nggak bisa nggak ya. Mau hujan pun tunggu hujan penting. Mau hujan-hujanan pun aku tetap. Pokoknya aku harus keluar. Udah biasa. Udah biasa. Lebih sehat gitu ya. Karena daily. Nah di saat aku jalan di udara terbuka gitu ya, aku sama Anabul gitu ya. Itulah me time aku. Ya, aku baca afirmasi. Jadi afirmasi itu penting ya. Oke, ada nggak di saat down? Pastilah, namanya manusia. Aku begini sering nggak nangis? Ya adalah nangis. Jangan tiap hari. Capek, energi drain. Kalau kamu sedih, kalau kamu kesel, ya udah mau nangis hari itu, malam itu aja. Itu aku yuk. Malam itu aja. Sesudah itu, yuk besok pagi aku percaya ini pagi yang baru, energi yang baru. Oke, aku seminggu contoh gini yuk. Kalau lagi keadaan nggak baik-baik saja, bisa nggak sih kerja? Ya nggak bisa lah, pasti nggak fokus ya. Yes, pasti nggak fokus, pasti uring-uringan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya. Jadi salah satunya adalah kalau daily aku tuh yang untuk membangkitkan untuk energiku tetap terjaga gitu ya, yaitu aku olahraga pagi, jalan pagi, aku afirmasi terus. Aku orang yang semakin kesini aku semakin percaya energi dan afirmasi itu benar sih. Harus ngomong talk to ourselves gitu ya. Harus terima kasih diriku, aku ucapin terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, terima kasih tim, terima kasih diriku, aku ucapin sambil aku peluk diriku sendiri. Karena sampai sejauh ini aku bisa bertahan ya kan, semua pasti karena yang di atas dan karena diri kita loh sebenarnya. Ya kan? Ya, mau untuk menjalani. Ya. Mau menjalani semua, kalau bukan ya keluarga mensupport, tapi jangan lupa harus thank to yourself. Ya benar-benar. Kayak gitu. Nah terus ini Ci, tadi aku mau nanya jadi lupa deh. Mau nanya soal ini nih, bentar. Apa lupa nih? deh. Oh, Cici gym di mana Ci? Aku nge-gym di 2 tempat. Jadi aku gym di Celebrity Fitness dari dulu tuh ya. Terus sekarang kan akhirnya kan rejoin lagi. Sempat berhenti karena aku triathlon itu. Terus aku di Puri Bugar ya untuk ngapain, sauna. Ya. Nah, ini sebenarnya salah satu ngapain. Aku tiap hari nggak ketemu orang. Ketemu. Lagi sauna ngomongin asuransi nggak ngomongin. Gue ngomongin klaim lah, ngomongin apalah, itu aku. Nah, itu yang sebenarnya mau aku tanya. Jadi sampai 2 tempat gym tuh Ci. iya. Kenapa? Saya kan juga ada sauna ya Ci. Udah beda lah. Kalau di Puri Bugar itu aku ada kolam dinginnya gitu. Itu yang nggak ada. Kalau di daerahku itu cuma dia doang yang punya. Jadi memang karena aku kegiatanku dulu kan olahraga cukup keras ya. Jadi aku butuh itu terapi panas dingin ibaratnya. Ya itu cuman ada di Puri Bugar. Nah jadi aku
terapi panas dingin? Baru denger. Iya, jadi kayak kamu sauna, whirlpool, terakhir kali kamu ke cool plunge, kolam dingin, kayak gitu loh. Ya kalau enggak lu sauna doang masuk angin. Nah disitulah aku tuh udah ketemu orang terus. Dapat nggak nasabah dari situ? Dapet. Karena orang tahu gue ini agen Manulife, sorry nyebut nama ya kayak gitu. Udah tahu gue tuh agen asuransi. Aku nggak prospek nggak. Cuman kadang-kadang kan lagi berendam itu gue. Kadang-kadang kan lagi ada agent lah nanya lah sambil telepon, iya bentar, oke aku jelasin gitu. Terus iya nih, aduh, gue bilang gue kadang suka iya nih, ini tadi ada klien gini gitu, sampai cerita, udah Soft selling ya? soft selling. Ya udah, kan iklan gratis sebenarnya kan, Ya, branding bener-bener. lagi, gitu. Dan mereka tahu aku nih orang triathlon ya dari belang badanku. Ya mereka banyak kok yang nanya, Sus kok lu bisa sih ngejalanin insurance? Karena mereka tahu saya baru dan ternyata kan langsung oke lah ya, lumayan ya. Banyak yang nanya juga. Ya, karena aku bilang jalani apapun komitmen, konsisten. Kalau mau, kalau nggak bisa. Aku gitu. Nah, makanya mereka, oke. Mungkin cukup trustable ya jadinya. Iya. Kayak gitu sih. Ya. Apa Cici untuk ke Puri Bubar atau seleb atau mungkin komunitas lain yang Cici masukin gitu? Cici melihat nggak dulu, maksudnya kita gym pasti demi kita sehat, tapi kan kita juga butuh aktivitas ya. Nah kan kalau misalkan Cici join satu komunitas, apakah orang-orang di komunitas itu jadi salah satu pertimbangan untuk Cici join yang ini atau yang ini ya? Kan pilihan banyak tuh. Enggak sih, kalau aku tuh gini sih, ya otomatis kan pilihan banyak. Ya otomatis yang kamu nyaman aja. Kalau aku nyari gitu. Biar bisa panjang ya. Iya. Kita juga melakukannya nggak terpaksa. Kalau kamu nggak nyaman hanya karena cuma kamu join komunitas terus kamu hanya cuma kepengen yang prospek, nggak akan lama. Dan hawanya kelihatan kok. Iya benar. Kalau kamu cuma butuh hanya prospek deketin orang hanya untuk itu, nggak enak hawanya. Jadi kalau aku kenapa gini? Kadang aku lagi nge-gym aja aku nggak mau kok ngomong asuransi, capek. Iya, udah biasa-biasa ngomong Iya, aku lagi sauna. Kau pikir aku mau diganggu? Nggak mau. Capek. Buat aku tuh sauna itu udah bener-bener me time. Sesekali lah, mungkin kalau lagi gue emang lagi ada case apa, aku sambil ngobrol. Tapi kalau aku udah ketemu yang orangnya itu lagi, dia juga tahu kok gue agen gitu kan. Ya udahlah ngomongin hal lain. Tapi seenggaknya mereka ya tahu gue tuh masih di Manulife, ibaratnya kayak gitu. Atau gue tuh masih di bisnis ini. Gitu. Gue tuh ada loh, dan gue sehat loh, ibaratnya kayak gitu. Lebih ke sana. Jadi joinlah komunitas yang memang kamu nyaman di situ. Ya untuk kamunya juga, karena gini Yul, ketika kita nyaman ya, kita happy di situ kan, muka lu juga terpancar, lu happy, lu nyaman. Bukan yang muka dengan penuh selidik gitu. Jadi kayak gue. Itu orang gak nyaman nanti. Iya betul. Oke. Ada nggak dari awal Cici join nih, hal yang paling bikin Cici tuh mikir, wah ternyata gue tuh bisa ya capai ini gitu. Ada nggak? Mungkin dalam hal produce atau dalam hal team building, ada nggak yang membuat Cici amazed gitu? Atau Cici dari awal sebenarnya gue tahu gue pasti bisa capai ini kok, gitu. Ya enggak lah, gila pede banget. Gila kalau dari awal gue join, wah gue bisa semua, gila. Karena Cici kalau kita melihat Cici kan tingkat PD-nya itu Cici tuh pede banget loh Cici, bener. Masa sih? Iya, aura Cici tuh kuat gitu sebenarnya. Iya, pada banyak Iya kan? yang bilang sih. Karena aku nggak ngerti ya, waktu itu pernah ketemu orang gitu ya, somewhere ini random gitu ya, tengah sore gitu. Ini nggak, aku nggak kenal. Dia deketin aku, dia setrum. Dia sampai bilang, si auranya kuat banget ya, energinya kuat banget ya, saya jadi ngeri. Saya juga jadi ngeri ya, saya bilang gitu. Kok bukan setan loh, kayak gitu. Kayak gitu, lucu juga sih ya. I don't know, karena gini ya, balik lagi ya, aura itu terpancar karena kita happy, betul ya. Nah, ya aku begini juga proses lah Yul sampai saat ini. Tadi kalau misalnya kamu tanya, pernah nggak terpikir? Ya nggak pernah lah, Besti. Oh iya? Nggak pernah. Waktu kan aku bisnisnya baru, bener-bener dunia baru gitu kan ya. Pas waktu masuk join itu ditanya MDRT, tahu MDRT tapi nggak tahu apaan itu, mesti ngapain, nggak tahu, totally blind. Boleh tanya leaderku Helen. Ya Helen cuma datang, Sus, nanti tahun depan foto lu di sini ya. MDRT, apaan tuh?
Gue tahu sih, cuman itu apaan ya gitu. Oh itu achievement yang didapat agen asuransi seluruh dunia kan gitu kan. Oh gimana caranya? Oke jualan sekian gitu kan, waktu itu kan 523 juta. Hah? Jualan bengong. Agen baru loh ya, jualan segitu. Waduh, cari di mana ya gitu. Aku nggak sama sekali. Nah tapi Yul, inilah yang aku belajar. Kan aku udah bilang lagi, balik lagi ya, goals. Bermimpi, berdoa, dan bekerja. Aku join di Februari, di April awal ya, aku udah langsung bikin goals. Apa yang aku mau kerjakan di tahun ini? Apa yang aku mau capai? Aku tulis, aku sebut, aku doakan. Afirmasi. Tercapai semua, afirmasi. Tercapai semuanya. MDRT tercapai ya, business manager ya, ke Osaka, aku dapat 2 tiket. Itu tercapai semua. Kalau ditanya gimana caranya, tahu nggak? Enggak. Jalanin aja. Jalanin aja. Bekerja dan berdoa. Bekerja Tuhan dan buka berdoa. jalan. Iya, Tuhan buka jalan dah. Sebenarnya itu. Yang penting mau dulu. Kuncinya itu Yul. Lu mau nggak? Kalau nggak mau lu kasih ikut kelas motivator James gue kayak Haryanto Kandani kayak nggak akan bisa. Kalau di diri kita nggak mau, nggak bisa, nggak sanggup, nggak akan terjadi. Ya benar. Itu aku. Jadi aku selalu tanya sama agenku, mau apa nggak? Mau, bener ya, mau ya, dari dalam diri sendiri ya, mau, yuk, 100% lu fokus, lu kejar apa mau lu. Tapi kalau ditanya, kayaknya nggak bisa sus, ya udah, ya gitu-gitu aja. Ada nggak yang jawab mau ya, yakin mau ya, mau. Semuanya jawabnya juga mau, tapi nggak dijalanin. Itu maksudnya. Itu banyak, itu bobot Banyak siang juga. maunya. Banyak lah, ya balik lagi ini kan ke diri masing-masing ya, goals masing-masing ya. Kadang-kadang kan ya kita sebagai seorang leader, balik lagi kalau tugasku sebagai seorang leader kan aku hanya mengingatkan. Gitu kan, why kamu apa sih, kamu mau apa sih, kemarin kamu bilang loh kamu mau ini, inget loh kamu masih ada tanggung jawab nih untuk misalkan nih nguliahin anak segala, yuk kerja fokus yuk cari duit di sini. Benar kalau kamu serius ya itu doang, aku tuh cuma bisa begitu doang. Balik lagi kan ke diri masing-masing, lu mau jalanin nggak? Toh buktinya banyak loh yang sukses. Ya benar. Betul, possible banget mencapai income 1 miliar hitungan 2 tahun, kecapai nggak? Capai banget. I guarantee 3 tahun lah. 1 M per tahun tuh. Ya, 1 M per tahun. yes. Dalam 3 tahun bisa. Yang Bisa. penting rajin dan konsisten. Yes, rajin konsisten ya itu. Bener-bener lu 100% ya kerja ya. Pakai hati 100%, udah minta bimbingan Tuhan, fokus. Tahu Yul, aku tuh orang dulu tuh Cici tuh sosialita. Ya, kelihatan dong ya, dan masih bekas-bekas ya. Aku tinggalkan semua. Aku suka trekking, suka hobi. Siapa sih yang gak suka ya? Gue gila lah, gue sepeda itu juga iseng aja gue bisa ke Cirebon Yul, gue 200 kilo, iseng tuh. Tapi aku tinggalkan loh semua itu. Aku tuh orangnya ketika aku fokus, ya gue bisa begitu. Gue bisa lupain waktu aku jalani Ironman, triathlon itu, gue juga tinggalin semua tuh sosialita gue, arisan-arisan tuh gue enggak, jadi nggak ada waktu. Iya. Itu sama. Aku ngejalanin ini. Aku tinggalkan kesukaanku, ada harga bener yang harus gue buang tuh ada, nggak ada tuh gue. Aduh ya mau gue mau trekking kayak dulu lagi, gue goes dari pagi sampai sore itu nggak ada, udah gue tinggalin. Ada harga yang memang harus dibayar ya Yul. Iya benar-benar. Itu ya balik lagi ya, mau nggak? Gitu dulu. Kalau kamu mau serius 100% kerjain pakai hati semua. Kayak gitu. Padahal Makanya kan sebenarnya waktu Cici meninggalkan apa yang jadi rutinitas Cici nih, itu nggak ada jaminan nih Ci, bahwa Cici akan berhasil, sebenarnya nggak ada. nggak ada. Lah orang gua nggak tahu lah itu apa semua kan, cuma pakai oke segini ya udah, gue cuman udah oke jalanin, ya udah jalanin. Aku cuman dulu targetku adalah sebulan aku harus closing 1 minimal waktu awal jadi agent, supaya nanti tahun depannya aku juga ada income tiap bulan. Iya. Iya biasa ibu-ibu mikirnya gitu. Iya. Ya kan gue butuh perawatan muka tiap bulan. Ya kan ibaratnya gitu. Jadi itu targetnya cuma sekecil itu aja, cuma pokoknya tuh awal-awal ya gimana caranya aku nggak tahu. Ditanya gimana, bener masih karena ini bener-bener nol ya. Jadi ya udah datang training, belajar produk, aku belajar, produk ini begini gini. Oke, terus kebetulan aku juga udah punya Manulife banyak ya produk aku dari dulu. Nah, itu yang membuat aku juga lebih mudah sebenarnya
untuk meyakinkan klien karena kita punya produknya. Kita punya produknya. Iya, aku kemana-mana juga bawa polisku. Oh, bukan udah e-polis sih? Wah, gua print. Tetap nggak Jadi bisa. print. Dari dulu aku punya produk manufaktur, aku bawa, aku kasih lihat. Gitu. Jadi balik lagi, ketika kita mau jualan ya, mau jualan apapun kita dulu harus coba dulu. Iya. Harus punya dulu, harus pakai dulu. Kalau jualan baju, lu pakai bagus apa enggak, baru lu bisa jualin, betul kan? Betul. Kalau aku bikin kue makan enak, baru gue bisa cerita. Iya. Sama. Jadi semua bisnis itu sama, Yul. Gimana caranya lu meyakinkan orang kalau lu nggak yakin? Berarti kalau gitu nggak bakal pindah ke bendera lain nih, Ci? Nggak tertarik? Nggak sih. Ya, I don't know. Kita nggak boleh ngomong yang jumawa banget ya. Tapi karena aku dari 2008 semua polisku di yang hijau ya, di mana ya, sebisa mungkin aku udah usia segini. Gue mendapat kepercayaan orang udah begitu banyak gitu ya. Kalau buat aku sih, ya aku cuma minta sama Tuhan ya semoga aku diberi panjang umur supaya bisa melayani nasabah dengan baik. Karena aku bilang sama nasabahku juga, ini hoki-hokian ya, antara siapa dulu yang kita dipanggil, aku bilang gitu kan. Ya doain aja aku panjang umur supaya aku bisa ngurusin. Aku bilang gitu doang sih. Oke. Cici ada kebayang nggak kan beberapa orang bilang gitu ya, iya kan lu jualan ada batasnya nih. Maksudnya suatu saat nanti bang nama habis. Ya bang nama habis. Orang-orang udah pada tahu lu, tapi emang belum butuh lagi atau emang nggak mau nambah lagi gitu. Jadi produser ada batasnya gitu. Gimana menurut Cici? Apakah Cici ada kebayang? Oh enggak, gue rencananya tuh untuk pembuktian diri aja misalkan gitu. Supaya bisa jadi example buat tim. Tapi akan ada saatnya nanti gue pindah kok fokusnya ke tim builder misalkan gitu. Atau menurut Cici beda? Gini sih, balik lagi ya. Kan di bisnis ini aku kan udah produser sekaligus tim builder. Ya udah aku rintis nih dua-duanya juga. Kalau untuk achievement ya, ini kan personal achievement. Personal achievement itu kan didapat ya kita harus salah satunya jualan pribadi. Contoh MDRT itu kan gak bisa dari tim. Itu harus personal achievement kan. Betul. Itu aku sebisa mungkin sih aku berusaha untuk tiap tahun ya tercapai. Sebisa mungkin ya kalau Tuhan mengizinkan, balik lagi ya. Berarti kan aku ibaratnya kalau aku mencapai di sana kan berarti semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak nasabah yang udah nyaman sama aku, beli sama aku. Itu satu sebagai personal achievement. Nah, balik lagi karena aku udah ada tim builder di sini. Ya itu tadi sih, kalau ditanya fokusnya yang mana gitu, dua-duanya sebisa mungkin jalan. Ya. Karena sekarang usia aku segini, paling let's say 15 tahun lagi, dimana udah pasti tenaga sudah berkurang nggak kayak sekarang. Betul ya? Ya betul. Umur 65, 70 gitu kan ya. 65 lah. Ibaratnya sudah pasti udah berkurang lah, nggak mungkin kayak sekarang lagi 40-an. Nah, jadi aku merintis dulu nih Yul. Mumpung masih ada tenaga, masih muda. Ya udah gue kerja keras aja sekarang. Nanti arahnya kemana? Ya dua-duanya gue bangun. Karena duitnya itu, income-nya itu ya saling melengkapi. Paham ya Yul? Kalau disuruh pilih nggak bisa pilih. Jalanin aja dua-duanya. Ya benar. Kalau buat aku bukan pilihan. Jalanin aja dua-duanya. Sebisa mungkin. Karena masih ada tenaga. Ya benar. Mumpung masih ada tenaga. Masih ada tenaga. Rintis dulu. Ya karena kan nggak ada yang langsung jadi. Iya, nggak ada. Waris aja langsung jadi bisa jatuh loh. Ada. Nggak bisa. Jadi harus memang dirintis. Dan aku nih baru ibaratnya ibaratnya kayak balita, betul ya? Balita baru lagi berjalan nih, baru mulai belajar jalan. Nah nanti kan kita pengennya steady dong. Ya udahlah, kita udah lihat di sini agent-agent Manulife yang udah berpuluhan tahun kok. Mereka bisa top producer MDRT lifetime 20 tahun, 25 tahun MDRT bisa, banyak contohnya. Ya kan? Masih eksis umur 76, 75 masih eksis. Why not us? Ya kan? Belajar dong dari mereka. Kalau aku gitu sih Jul, makanya kenapa aku tuh ngejar trip. Kenapa aku ngejar MDRT? Karena aku pengen loh belajar dari orang-orang yang sudah puluhan tahun, belasan tahun, dan mereka bisa again and again capai semua. Mereka bisa. Kenapa gue nggak bisa? Sama-sama makan nasi, sama-sama waktu 24 jam, ya kan? Ya, belajar. Kita ini nggak ada apa-apanya. Aku ini masih nggak ada apa-apanya. Banyak di luar sana yang hebat, beneran deh. Gali ilmunya, serap energinya, gitu. Makanya aku selalu energi terus kan. Karena mungkin karena sering dapet trip Ci. Ya itu salah satunya. Ketika lu dapet trip, lu happy pulang. Kalau aku belajar begini,
ketika kita dapat trip jalan-jalan, refreshing, betul ya, happy, ketemu agent-agent, gitu ya, wih happy ya, ternyata gue bisa nih, gile, ada kesempatan nih, experience-nya seperti ini nih, itu kan happy pulang. Nah, ketika kita happy, kita bersyukur, pintu rezeki kebuka nggak menurut kamu? Iya. Nah, disitulah. Bener. Itu sih. Bener, udah gitu tripnya gratis lagi ya. Iya, tinggal happy lah. Ya walaupun cuma sebentar-sebentar, tapi ya kalau menurut aku experience kok. Iya. Ya, jadi jangan berkeluh kesah. Jadi aku tuh mikir gini, ketika kita pergi, aduh tripnya nggak sesuai ini, kalau berkeluh kesah, udahlah, janganlah ya. Jadi kalau aku bersyukuri aja. Aku bersyukur, aduh Tuhan terima kasih, aku bisa menikmati trip ini dengan gratis. Tuhan tahu ya, aku suka jalan-jalan, makanya Tuhan kasih aku. Aku bersyukur aja Tuhan. Udah, penuhi hatimu dengan rasa syukur. Rezeki akan kebuka, Yul. Percaya deh sama aku. Iya, bener-bener. Itu ya aku, kamu lihat deh, setiap Cici pulang trip ada aja closingan kan. Nah itu, karena gue happy, gue juga bingung dapat dari mana. Tapi itu yang terjadi. Iya, bener-bener. Oke? Oke. Nah ini yang terakhir nih, Ci. Oke. Kalau misalkan dari Cici pribadi nih, ada nggak tips atau pesan gitu yang Cici mau sampaikan buat mungkin lebih ke ibu-ibu ya, yang mungkin seusia Cici atau seusia aku gitu, kita nggak beda jauh. Iya. Kita nggak beda jauh. Jadi biasa tuh kendalanya ibu-ibu ya, karena kan aku udah jadi ibu-ibu nih ya. Yang aku rasakan tuh mungkin mereka merasa, oh setelah punya anak kayaknya waktu habis, terus mungkin kayaknya gue tidak begitu berdaya lagi. Karena kan ibu-ibu pilihan dua nih kalau udah punya anak ya. Satu jadi working mom, maksudnya working mom yang bener-bener kerja di kantor. Dan biasa mereka yang kerja di kantor pasti mikirnya, kok gaji segini-gini aja ya? Anak gue uang sekolah makin tinggi nih, makin mahal gitu kan. Gue mau nyari side hustle apaan ya? Tapi kantor nggak bisa ditinggal nih, pasti kan gitu. Atau yang satunya lagi, yang emang udah dirumahkan. Dirumahkan karena udah punya anak gitu. Nah biasa yang dirumahkan ini justru merasa lebih nggak ada daya lagi. Betul. Karena udah lupa bahwa dia tuh mungkin sebenarnya dulu tuh S1, bahwa dia mampu melakukan ini, tapi karena udah sering di rumah aja, terus ngurusinnya bocil-bocil lagi, merasa dia tuh kayak nggak punya kapasitas gitu. Nah di level Cici nih sekarang yang udah banyak banget pencapaian, bahkan MDRT 4 kali, MABC setiap tahun. Kira-kira ada nggak mungkin yang Cici mau sampaikan ke mereka biar mereka tuh sadar gitu bahwa mereka tuh juga penuh potensi. Oke, jadi gini ya, balik lagi. Aku memang berasa kalau misalkan aku balik lagi ke diriku dulu, gitu ya. Aku bilang kok, dulu aku juga sama, Yul. Aku punya anak ya, gue juga ibu rumah tangga, gitu kan. Ibaratnya ngurusin anak aja. Duniaku itu aja. Anak, suami, dapur, mereka bekal bocah lah, betul ya? Iya. Jemput anak, gue nge-gym, pulang, jemput anak, antar ngeles, sama. Oke, malam ngajarin anak, udah duniaku di situ saja. Oke, mau ngapain? Minta suami, betul ya? Iya. Oke, tapi dari dulu pun aku berasa ya kita kan balik lagi punya orang tua juga. Mungkin kita mau ngapain? Kadang-kadang kan mau minta suami juga. Walaupun suami nggak pelit, misalkan gitu ya. Tapi kan kayak pengen lah ada suatu simpanan sendiri. Aku dulu karena saya dari dulu tuh udah biasa pegang duit. Aku biasa kerja soalnya jualan ibaratnya gitu. Nah, aku selalu bilang gini sih sama misalkan teman-temanku yang ibu-ibu rumah tangga. Aku bilang gini, oke, coaching lagi ya. Lu 5-10 tahun lagi, mikir gak sih lu mau jadi, misalkan Juli mau jadi seperti Juli yang apa sih? Yang gini-gini aja. Jawabnya aku. Ya enggak lah. Enggak kan? Kamu masih punya mimpi kan? Iya dong. Betul ya? Mimpi lu apa yuk? Aku tanya gitu. Jadi aku balikin lagi. Kalau aku ditanya, karena gini, aku bilang, kita suami istri ya. Kita ini diciptakan untuk penolong. Betul ya? Iya betul. Pelengkap suami. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak pernah tahu loh. Suami kita itu dua nih. Bisa diambil yang di atas atau diambil sama perempuan lain. Ya. It happen banyak banget kan. Nah, sekarang ibaratnya justru di saat kamu hidup lagi gitu-gitu aja, yuk coba. Aku bilang, coba lu bayangin deh, 5 tahun lagi, emang lu mau gini-gini aja? Atau lu mau, gue pengen belajar sesuatu gitu kan, untuk bisa bantu. Jujur ya, Jul, aku berasa,
aku diproses. Mungkin Juli ngeliat Cici tuh kayaknya kok Cici cepet banget di Manulife. Tapi kan kamu nggak tahu belakang-belakang aku dulu itu aku ngapain aja. Ya, waktu pandemi itu aku jualan nasi bakar, apapun teman-teman. Ya, gue yang cuma 3.000 perak. Aku ingat banget, itu aku tetap ngejalanin. Karena aku sadar, peranku sebagai seorang istri ini adalah untuk membantu suami. Gimana caranya ketika dalam suatu rumah tangga, masalah nomor satu yang terpenting apa sih yang bikin orang suka berantem? Duit. Gimana caranya ada duit happy, betul ya? Walaupun semuanya duit dulu matre banget sih, nggak begitu ya teman-teman ya. Tapi aku merasa begini. Kalau dari sisi aku selalu bilang kita ini sebagai seorang wanita itu ya harus bisa menjadi penolong pendamping suami. Dan aku berasa ketika kita mempunyai satu income yang kita bisa cari gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu nih keadaan pasangan kita. Ya, antara amit-amit nggak usah yang ini deh, atau dia sakit, atau dia amit-amit berpulang, atau gimana. Nah, gimana caranya supaya lu bisa stay? Bisa, atau kita yang punya anak, gimana kita bisa membuat kehidupan anak kita lebih baik gitu loh. Ya kan? Aku tahu, aku paham banget waktu untuk diri sendiri, aduh boro-boro sus gue mau cakep, ngurusin anak gue udah kumal, ibaratnya gitu. Tenang teman-teman, akan ada waktunya. Oke? Akan ada waktunya. Dulu aku juga nggak seperti ini. Pernah, tapi dulu dandanannya beda. Kalau sekarang dandanannya lebih ke wanita karir. Kalau dulu Cici sosialita, dress, yang aduh gila deh gitu. Aku dulu pernah kayak begitu. Pernah juga menjadi sosok olahragawan karena memang gue dunia olahraga. Ya, tapi aku ya udah gitu-gitu aja gitu kan ya. Dan ternyata ada sosok yang iya ya, gue dulu pernah lo punya cita-cita menjadi businesswoman. Waktu 17 tahun ditanya, mau apa? Business woman. Tapi ternyata hilang ya sejak jadi ibu rumah tangga. Udah kawin punya anak. Apa itu business woman? Boro-boro di dapur aja. Oke. Pernah hilang. Nah, tapi sekarang anak-anak sudah makin besar. Jadi untuk teman-teman yang masih punya bocil-bocil, bersabarlah ya. Akan ada waktunya. Tapi boleh nggak dimulai dulu? Boleh banget. Belajarlah hal-hal kecil. Contoh, kamu mau belajar wirausaha, bikin kue dulu kek, jadi reseller kek. Sebenarnya itu bekal aku, Yul. Itu sudah aku pelajari dulu. Paham ya? Itu aku sudah pelajari dulu caranya bisnis seperti ini ya, ngedealing, bukan networking. Jadi semua itu sudah berproses, Yul. Dan seakan ketika waktunya aku tiba di bisnis yang sekarang ini, ya kelihatannya kok gampang ya? Ya, prosesnya sudah aku lewatin kemarin-kemarin. Kolamnya udah terbentuk. Kolamnya sudah aku jalani. Susahnya cari customer, ya ditipu orang, duitku udah aku jalanin. Bangun bisnis, utang bank, wah segala macam sudah aku jalani. Jadi aku sampai di titik ini karena sudah berproses. Ya, jadi teman-teman yang punya anak-anak kecil nggak apa-apa, teman-teman berproseslah. Kerjakan apa yang kamu suka. Ya, jangan hanya di rumah aja. Di rumah sekarang bisnis online banyak kok. Iya, betul. Belajarlah apa yang kamu suka. Suka bunga, pergilah rangkai bunga. Nggak pernah tahu loh. Ternyata kalau itu bisa menghasilkan. Karena gue begitu Yul. Gue make up. Gue suka make up karena aku dulu make up aku dulu dancer. Ya, cuma kan karena make up panggung heboh. Suami suruh belajar make up. Aku sekolah make up dan akhirnya aku menjadi make up artist. Oke, 6 tahun aku menjadi makeup artist, kasih edukasi buat makeup ya ke emak-emak tuh. Nah itu betul network kan? Betul ya? Betul. Ya sudah. Cara aku ngajarin orang, itu sudah aku praktekkan waktu aku ngajarin makeup. Sekarang aku ngajarin tim. Nah, jadi memang teman-teman berproses aja, jangan hanya kalau di rumah aja jujur ya. Ini pikiran ngupek. Ya, anak lagi, tensi tinggi. Kalau ada tensi tinggi, yang ada ngeriyengin suami. Oke? Kalau suami nggak kasih izin kerja, ceritakanlah alasan. Lu mau nggak gue geriyengin terus? Oke? Jadi kasih gue kesempatan untuk belajar. Apapun yang kalian suka. Ya, bisnis ini bisnis tanpa modal, teman-teman. Yang penting mau. Iya, benar. Gitu ya. Oke. Gila, keren banget nih, Ci. Banyak insight. Thank you. Semoga lebih banyak belajar. Jadi udah didengar ya kan, masukan dalam kepala tapi ditumbuhkan. Jadi dipraktekkan juga. Kalau nggak dipraktekin sama aja. Sama aja bohong. Ya kan sama aku juga bilang begini mesti audition jawabnya begini. Kalau prospek begini, tapi kamu nggak pernah praktekin. Ya sama juga bohong. Sama juga bohong. Iya.
Jadi kalau udah mau, yuk take action, itu paling penting. Mau dan take action, habis itu berdoa. Dan aku satu hal ya Yul, ini yang selalu aku ngomong ke calon rekrut gitu ya, siapapun, mau agama apapun. Aku selalu bilang, apalagi sih emak-emak ya, emak-emak kan kalau mau kerja, aduh gue minta izin suami gue dulu, aduh gue bisa ini, bener nggak? Iya. Ya kan? Sama nggak? Ya awalnya kalau kamu tanya, aku berantem nggak? Berantem, suamiku minta kasih izin nggak? Awal-awalnya gue mau lihat lu kayak gimana. Ditantangin gue. Aku akan bilang, oh tenang, aku akan buktikan. Aku ada suamiku nanti kamu boleh tanya. Aku akan buktikan. Oh berantem juga ya? Berantem juga. Gua dikit-dikit ngeluh capek, dikit-dikit ngeluh capek. Ya sama lah, namanya manusiawi ya. Kita duduk 3 jam capek loh. Iya kan, awal-awal gitu ya. Sempet, tapi aku bisa membuktikan gitu. Aku paham banget cewek ini kalau mau kerja, aduh geriangannya banyak banget gitu ya. Tapi teman-teman, ketika kamu dikasih ada yang menawarkan gitu ya, just take it, learn it, udah do it. Dan aku selalu bilang sama yang klien-klien, rekrutanku yang cewek-cewek, satu, setelah kamu tadi PR-nya untuk nentuin why kamu, cita-cita kamu apa. Kedua, aku bilang, minta tolong doakan. Aku minta mereka tolong ke suami, kalau ada suami ya. Kalau nggak ada ya sudah. Misalnya yang punya anak ya, atau doa sendiri. Ya, minta restu kalau orang bilang, atau izin ya, doakan ya, supaya jalan kamu, kalau memang di sini jalan kamu akan terbuka lebar. Jadi aku, itu yang dua hal itu aku selalu ngomong sama calon rekrutan aku. Ya benar sih. Karena dengan ada support dari keluarga, itu akan terbuka lebar kok jalannya, dan kamu happy. Ya benar-benar. Kayak gitu. Gila, keren banget. Thank you lah Ci. Gila ngundang Cici susah banget. Ya, nunggu berbulan-bulan loh. Aja tadi karena agent kan kamu lihat ya, yang ada jadi aku bisa. Gitu. Gila keren banget tapi Cici. Mudah-mudahan bisnisnya makin sukses. Amin. Ya Cici, makin banyak rekrutan. Amin. Cici tapi udah MDRT kan berarti ya? Udah. Tahun ini kan? Udah. Semoga aku nyusul ya. Amin, harus. Mau PR. harus bisa. Okay. Ya. Thank you Ci. Sama-sama.